Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, para oma dan oma, ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, Kitab Kejadian dalam bacaan pertama tadi berbicara kepada kita bahwa setelah air bah surut, Tuhan Allah membuat hukum atau peraturan yang harus ditaati manusia. Selama manusia menaati hukum tersebut, maka hidupnya akan aman, dunia dan segala isinya juga akan dalam keadaan baik-baik. Tetapi ketika manusia melanggar hukum dan peraturan tersebut, maka manusia juga harus bersedia untuk menerima akibat yang dilakukan oleh perbuatan manusia yang melanggar atau melawan hukum tersebut. Maka setiap kesulitan, penderitaan, bencana yang kita alami itu semata-mata bukan karena Tuhan, tetapi karena tindakan atau perbuatan kita yang melanggar hukum Allah yang telah Tuhan tetapkan. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita melanggar peraturan dan hukum Tuhan, maka kita harus bersedia untuk menerima akibat dari pelanggaran yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itu mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini kita mampu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Maka kita pun akan menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada orang yang setia dan takwa kepadanya.